Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya Harsanto Subiring dengan NIM 37 dari kelas F. Saya akan menjelaskan hasil kerja kuis saya dengan yang pertama nomor 1 ada matriks 1A. Hitunglah inverse dari matriks A dengan matriks 3 kali 3 dan baris pertama 3, 5, 0, baris kedua 2, 4, minus 3, baris ketiga 10, 15, 20. Nah, kita menghitungnya di text editor dengan X sama dengan inverse A. Hasilnya hasilnya seperti ini teman-teman, dengan X baris pertamanya ada 5 minus 4 minus 0,6, baris kedua ada minus 2,8, 2,4 dan 0,36, baris ketiga ada minus 0,4, 0,2 dan 0,08 teman-teman. Nah, soal yang kedua B, diketahui matriks B sebagai berikut. Dengan matriks 6 kali 6, saya sudah melampirkannya di text editor juga teman-teman. Dan pertanyaannya adalah buatlah vektor matriks baru berisi elemen transpos matriks B dan tampilkan hasilnya. Dan yang kedua, buatlah vektor matriks baru berisi baris pertama hingga ketiga dan kolom ketiga hingga keempat dan tampilkan hasilnya. Nah, di sini saya sudah melampirkannya teman-teman dengan X B transpos dan Y B baris 1 sampai 3 dan kolom 3 sampai 4 teman-teman. Setelah kita run, hasilnya akan seperti ini. Nah, hasil transposnya matriks 6 kali 6 dengan isi 27 minus 1 7 4 9 dan baris terakhirnya 0 4 2 7 2 9 teman-teman. Nah, itu untuk transposnya. Dan untuk pengambilan baris 1 sampai 3 dan kolom 3 sampai 4 menjadi Y sama dengan 1 5, baris kedua 8 minus 2, baris ketiga menjadi 2 minus 4 teman-teman. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Soal kedua ada Fuji Logic. Dengan pertanyaan sudah dilampirkan di sini teman-teman, saya akan membuka Fujinya langsung. Nah, dengan ketentuan adanya dua input, yaitu rata nilai R atau Rn dan presensi kehadiran atau PK. Nah, dan inputnya itu adalah kelulusan teman-teman. Nah, di Rn atau rata nilai sudah ditentukan kondisinya bahwa adanya tiga indikasi nilai, yaitu kurang, cukup, dan baik. Dengan range-nya sudah ditentukan dari 35 sampai 81, saya sudah melampirkannya. Nah, untuk indikasi yang pertama itu kurang, jadi dibuat range-nya dari 35 sampai 45 teman-teman. Dan yang cukup itu ada dari 40 sampai 70, dan yang baik itu dari 60 sampai 81. Nah, selanjutnya di presensi kehadiran atau PK ditentukan bahwa range untuk kurang yaitu 45 sampai 50. Yang kedua ada cukup yaitu dari 45 sampai 75. Yang ketiga ada baik yaitu 70 sampai 81 teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu ada outputnya, di mana di outputnya dimintakan agar inputannya sama dengan rata nilai. Jadi range-nya sama seperti rata nilai, yaitu tidak lulus dari 35 sampai 45 dipertimbangkan dari 40 sampai 70 dan lulus dari 60 sampai 81 teman-teman. Nah, di sini saya juga melampirkan ada beberapa 9 rule dan juga sebagai ketentuan yang sudah dari soal. Nah, di sini saya sudah melampirkannya teman-teman. Oke, jika rata nilai buruk dan PK buruk, maka tidak lulus. Yang itu rule yang pertama. Dan rule yang kedua, jika rata nilai cukup dan presensi kehadiran buruk, maka tidak lulus. Dan jika rata nilai baik dan presensi kehadiran buruk, maka tidak lulus. Jika rata nilai buruk dan presensi kehadiran cukup, maka tidak lulus. Jika rata nilai cukup dan presensi kehadiran cukup, maka dipertimbangkan. Jika rata nilai baik dan presensi kehadiran cukup, maka lulus. Jika rata nilai buruk dan presensi kehadiran baik, maka dipertimbangkan. Jika rata nilai cukup dan presensi kehadiran baik, maka lulus. Jika rata nilai baik dan presensi kehadiran baik, maka lulus. Nah, berikutnya 9 dari rule-nya. Dan saya akan menampilkan dari surface 3D-nya. Nah, tampilnya seperti ini teman-teman, bisa kita lihat di layar.
Nah, berikut dari tampilan surface 3D-nya dan untuk rules-nya atau 2D-nya, 2D. Nah, seperti tampilannya teman-teman. Oke, untuk nomor 3, dimintakan kita membuat GUI dan data mining juga teman-teman dengan dataset yang sudah ditentukan dari soalnya. Nah, saya akan membukakan GUI saya. Oke, dari soal diketahui bahwa adanya maksud saya ada 3 tipe data nanti yang terdiri tiga dataset yang terdiri dari STR dan LPR dan PEG, dan klasifikasinya yaitu sangat rendah, rendah, menengah, dan tinggi gitu. Nah, selanjutnya saya akan mencetak GUI-nya dulu. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada tabel, ada push button, ada 4 push button. Ada show data, hide data, lihat hasil, dan reset. Dan ini ada edit text untuk mengisi STR, LPR, PEG, dan K-nya. Nah, di sini teman-teman, tabel ini sudah terkoneksi ke folder yang saya buat dan ke file student knowledge seperti itu teman-teman. Nah, jadi jika kita run, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita akan dapat menampilkan datanya, dan datanya akan tertampil dan bisa menghide-nya. Nah, kita akan menginputkan 1, 0,7, 1. Nah, dengan hasilnya maka hide seperti itu teman-teman. Dan ini ada tombol reset untuk mereset kembali dari inputan kita, dan kita bisa menginputkan ulang lagi. Nah, hasilnya akan menjadi very low seperti itu teman-teman. Berikut tampilan GUI-nya. Nah, sekarang di bagian text editornya, di text editornya ada beberapa sintaks atau codingan, yaitu seperti yang ini. Ada STR, LPR, PEG, dan K. Itu define dulu data-datanya gitu. Nah, setelah itu define dan di set gitu. Nah, baru disimpan, dan di akhir nanti akan ditampilkan di sini semua. Nah, selanjutnya ada delete hasil, callback. Nah, delete hasil ini nanti di sini akan dipertimbangkan semua dari inputan STR, LPR, PEG, dan K-nya. Jika sesuai maka data akan dicari dan akan ditampilkan kondisinya, yaitu ada very low, low, middle, and high gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada untuk codingan untuk hide datanya. UI table yang ini find job 0 gitu. Jadi setnya jadi kosong gitu. Nah, terus ada reset juga dengan codingan seperti ini teman-teman. Nah, berikut hasil codingan dari GUI yang saya buat. Kiranya ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.